Setiap kali ada konflik besar yang meletus, apalagi di Timur Tengah, media sosial kita itu langsung banjir sama ramalan, cocok logi, dan klaim kalau semua ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tapi, beneran nggak sih semua klaim ini? Yuk, kita bedah bareng. Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali ada konflik besar yang meletus, apalagi di Timur Tengah, media sosial kita itu langsung banjir sama ramalan, cocok logi, dan klaim kalau semua ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tapi, beneran nggak sih semua klaim ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah lihat kan, waktu konflik Iran-Israel lagi panas-panasnya beberapa waktu lalu, kolom komentar itu langsung penuh sama orang yang nyambung-nyambungin ke hadis tertentu. Nah, fenomena cocok logi inilah ya nyocok-nyocokin kejadian zaman sekarang sama teks-teks kuno yang langsung viral di mana-mana. Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya, karena di satu sisi ini soal keyakinan. Tapi di sisi lain, kalau salah tafsir, wah bisa bahaya. Bisa jadi ketakutan massal atau bahkan tindakan yang ekstrim. Makanya, kita perlu semacam peta buat ngebaca ini semua dengan lebih jernih. Jadi, rencananya kita bakal ngobrolin apa aja. Pertama, kita lihat gimana isu kiamat ini bisa viral banget di sosmed. Terus ada dua cara utama nih buat ngebaca tanda-tandanya. Kita bedah satu-satu. Kita juga bakal dalemin soal misteri Imam Mahdi. Nah, yang penting, kita bakal belajar alat-alat yang dipakai ulama buat paham konteks hadis. Dan terakhir, gimana caranya biar kita tetap waras dan punya mindset yang sehat ngadepin ini semua. Oke, kita mulai dari yang pertama. Gimana ceritanya sih berita geopolitik yang berat-berat itu kok bisa tiba-tiba jadi omongan soal akhir zaman atau eskatologi? Dan ternyata, ini tuh bukan cuma obrolan netizen di medsos loh. Ini udah main di level negara. Contohnya Iran deh. Sejak revolusi tahun 79, ideologi negara mereka itu kental banget sama penantian Imam Mahdi. Jadi semua konflik itu dibingkai sebagai perjuangan suci. Di sisi lain, di Israel, ada juga kelompok Zionis religius yang kuat banget, yang juga pakai narasi-narasi keagamaan dalam politik mereka. Jadi ini serius, narasi agama dipakai di level paling atas. Nah, biar nggak bingung sama semua ini, kita perlu tahu kalau sebenarnya ada dua cara pandang yang beda banget dalam membaca teks-teks ramalan ini. Jadi ada dua kubu besar nih. Yang pertama sebut aja kubu eksklusif atau literal. Mereka ini melihat hadis itu kayak blueprint atau peta yang detail banget. Semua kejadian masa depan udah tertulis di situ. Terus ada kubu kedua yang inklusif atau kontekstual. Mereka bilang, tunggu dulu. Teks-teks ini kan diucapin di zaman dan situasi tertentu. Jadi yang paling penting itu pesan universalnya, bukan detail kejadiannya. Ini jadi ingat teori interpretivisme simbolik dari antropolog Clifford Geertz. Teorinya bilang kalau sebuah simbol kayak hadis akhir zaman ini, itu maknanya bukan cuma dari teksnya aja, tapi dibentuk sama budaya dan sejarah orang yang ngebacanya. Keren kan? Biar kebayang, kita lihat contoh dari cara pandang yang literal tadi. Ada satu hadis yang ngebagi sejarah Islam jadi 5 fase. Nah, menurut tafsiran mereka, kita ini sekarang ada di fase keempat, kerajaan diktator, di mana para pemimpin itu dianggap zalim. Dan fase ini dianggap sebagai fase terakhir sebelum nanti khilafah kembali lagi dan akhir zaman. Nggak cuma itu, pandangan ini juga sering banget ngebahas soal tanda-tanda besar kiamat, kayak beberapa yang ada di layar ini. Mereka percaya tanda-tanda ini bakal muncul satu persatu, berurutan. Jadi kayak efek domino gitu. Satu muncul, yang lain bakal ngikutin. Sampai akhirnya, hari kiamat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan mungkin paling kontroversial. Sosok Imam Mahdi. Kenapa? Karena figur ini tuh jadi kunci di banyak banget cerita akhir zaman. Dan tafsirannya, wah beda-beda banget. Dan di sini nih, kita bisa lihat betapa kompleksnya masalah ini. Buat teman-teman Muslim Syiah, Imam Mahdi itu figur yang sentral banget. Tapi buat organisasi kayak Muhammadiyah misalnya, mereka ngelihat konsep ini nggak punya dasar hadis yang mutawatir. Itu loh, hadis yang diriwayatin sama banyak banget orang, sampai nggak mungkin bohong, jadi nggak bisa dijadiin pilar akidah. Nah, yang paling ngeri, ada kelompok-kelompok ekstremis yang sengaja melintir narasi ini buat ngehalalin kekerasan. Mereka mikir, dengan bikin kekacauan, Imam Mahdi bakal cepet datang. Beda banget kan tiga-tiganya? Dan jangan salah, ini bukan cuma debat teori doang loh. Ini beneran diyakini banyak orang. Coba bayangin, riset dari PEW Research tahun 2012 aja nunjukin kalau setengah dari muslim yang disurvei di 9 negara itu percaya kalau kedatangan Imam Mahdi itu udah dekat. Itu data lebih dari 10 tahun yang lalu. Kebayangkan seberapa kuat keyakinan ini di masyarakat? Kutipan ini ngejelasin banget konsep Syiah yang namanya intizar atau penantian. Tapi ini bukan nunggu sambil bengong ya. Ini penantian yang aktif, bahkan revolusioner.
Mereka yang percaya merasa punya tanggung jawab buat nyiapin jalan buat kedatangan Imam Mahdi. Nah, semangat inilah yang jadi dasar banyak banget kebijakan politik di negara kayak Iran. Oke, tadi kita udah lihat apa aja yang dipercaya orang. Sekarang kita pindah ke bagian gimananya. Gimana sih cara para ulama sebetulnya membedah teks-teks ini? Ini penting banget biar kita bisa berpikir kritis. Alat pertama, dan ini yang paling penting, namanya asbab al-wurud. Gampangnya, ini adalah sebab musabab kenapa sebuah hadis diucapkan. Jadi hadis itu bukan ramalan yang tiba-tiba turun dari langit. Hadis itu adalah respons Nabi terhadap situasi nyata, pertanyaan dari sahabat, atau masalah yang lagi terjadi waktu itu. Kalau kita nggak tahu konteks ini, wah bisa salah total kita nangkap maknanya. Alat kedua namanya maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Anggap aja ini kayak filter. Para ulama bakal nanya, tafsiran hadis ini ujung-ujungnya bawa keadilan, kasih sayang, dan kebaikan nggak? Kalau sebuah tafsiran malah bikin kacau, bikin rusak, ya kemungkinan besar tafsiran itu udah melenceng jauh dari tujuan utama ajaran Islam. Nah, jadi ini dia poin kuncinya. Kalau kita pakai dua alat tadi, kesimpulannya jadi jelas. Tujuan utama hadis-hadis akhir zaman itu bukan buat jadi buku ramalan, tapi buat jadi alarm atau peringatan moral yang relevan kapan aja, biar kita waspada sama yang namanya fitnah, kerusakan, perpecahan, kekacauan sosial. Jadi fokusnya bukan nebak kapan kiamatnya, tapi gimana cara kita hidup yang benar biar terhindar dari kerusakan itu. Dan di timeline ini kelihatan jelas banget pergeserannya. Di zaman sahabat Nabi, hadis-hadis ini ya dibaca sebagai nasihat moral. Tapi begitu masuk abad ke-8, zaman penuh gejolak politik, sosok Mahdi mulai ditarik-tarik buat jadi alat legitimasi kekuasaan. Maju lagi ke zaman sekarang, narasinya dibajak lagi sama kelompok ekstremis buat ngehalalin kekerasan. Teksnya sama persis, tapi maknanya bisa diubah total sama kepentingan zaman. Oke, setelah ngebahas panjang lebar, pertanyaannya sekarang terus kita harus gimana? Nah, yuk kita simpulkan dan ambil langkah-langkah praktisnya. Poin utamanya adalah ini. Kita perlu membangun semacam imunitas intelektual dalam iman kita. Kalau kita paham konteks, kita nggak akan gampang goyah sama cocok logi atau berita-berita heboh. Justru, cara pandang yang inklusif ini malah bikin kita makin yakin sama kebijaksanaan ajaran Nabi dan ngejauhin kita dari krisis iman gara-gara tafsiran yang kaku dan bikin pusing. Jadi ini semacam toolkit yang bisa kita pakai. Pertama, selalu utamain buat cari tahu konteksnya, asbab al-wurudnya. Kedua, cek lagi sumber dan keaslian beritanya. Ketiga, kita harus bisa bedain mana yang emang pilar keyakinan, mana yang cuma spekulasi tafsiran. Dan yang paling penting, yuk kita alihin energi kita. Daripada sibuk nebak-nebak masa depan, mending fokus berbuat baik sekarang, di sini. Dan kutipan dari salah satu jurnal penelitian ini, wah, kena banget. Nabi Muhammad bukanlah seorang peramal. Memahami hadis itu butuh ilmu, butuh perangkat analisis, bukan sekedar cocok logi di media sosial. Ini butuh pendekatan yang serius, bukan asal-asalan. Sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Jangan-jangan tujuan utama dari semua cerita akhir zaman ini bukanlah supaya kita jadi jago nebak kapan kiamat datang, tapi supaya kita nanya ke diri kita sendiri, bekal apa yang udah aku siapin? Pertanyaan ini mengubah semuanya, dari sekedar rasa takut yang pasif